kan kalau mau finish kan kita tuh bertemu banyak orang yang kayak menyemangatin gitu udah ya. Udah deket cheering zone kan ya, kalau udah misalnya kayak, udah mau finish line tuh. Ternyata terkadang kita bisa mendapatkan banyak support dari orang yang gak kita kenal. Gitu-gitu kan mereka kayak ayo mbak gitu-gitu. Sedang kayak teman-teman gue kan juga kita udah gak tahu di mana juga kan. Tapi kayak oh ternyata support itu bisa datang dari mana aja selain dari kita sendiri ya. Kayak ayo gue pasti bisa. Tapi I gotta say pengalaman gue lari di trail juga tuh orang-orangnya super duper friendly banget, yang apa ya, masih ada sense of bahu-membahunya gitu banget loh. Kalau misalnya kayak orang-orang naik di gunung kan ada yang cedera atau apa, langsung biasanya selalu kenapa nih, kenapa same thing di trail run juga ada yang jatuh atau apa, terus ditanya ada lawan pas nggak, salt stick aman, iya gitu. Apa lo perlu apa? Betul. Gue pas ngeliat itu pas trail run gue yang kayak wow, bener. Oke, top momen lo nomor 1 urutannya berarti apa di trail ini? Top yang happy apa yang gimana nih? Yang happy boleh, yang sedih boleh deh, coba. Atau memangnya ada yang sedih? Ya, haru sedih, betul, haru ya. Ya sebenarnya yang kemarin gue finish 1,5 menit sebelum COT sih. Jadi tuh gue sangat kayak bisa dibilang fobia, bisa dibilang takut banget. Gue tuh takut banget sama ular. Oke. Maksud gue kayak gue bukan orang yang maksudnya kalau ada ular tuh gue memilih untuk tidak melihat gitu loh. Terus kemarin waktu BTR sekitar 6 kilo terakhir sebelum 60 kilometer kan? Iya. Lo BTR Ultra 60 kilometer kan Tia kemarin. Terus kayak gue selalu menghindari bertemu gitu. Maksudnya kayak gue sangat takut dan kayak gitulah, pokoknya gue benci banget gitu. Benci maksudnya dalam artian ya emang gak mau gitu untuk ketemu, untuk melihat gitu. Terus kemarin waktu udah momen-momen gue mau finish di 5 kilo terakhir, kita kan dimasukin lagi tuh ke hutan-hutan gitu kan. Gue sendirian tuh posisinya sekitar jam 10. Enggak, jam 9-an lah. Terus tiba-tiba di tengah jalan tuh gue masih ingat ada jagung-jagung, pohon jagung, ada jalan. Tiba-tiba ada ular lewat. Halo Dasher, selamat datang kembali di Easy Pace Podcast, persembahan dari Dashboards. Hari ini, tanpa basa-basi yang panjang, aku sudah bersama Tia Sukmasari. Hai, halo. Tia ini biasa dipanggil Tia. Betul. Aku senang banget hari ini kedatangan Tia. Jadi Tia itu filmmaker, sports enthusiast, especially in trail running. Also influencer. Gue akan bilang dia influencer because she does influence a lot of people, including me, dari awareness soal trail run dan lari sih jujur. Oke. Dan karena pertemuan pertama kita kan ngobrolin juga reason kenapa lari waktu itu ya. Kayak tahun lalu ya kita ketemu ya. Iya bener, atau acara trail juga. Acara trail juga sebenarnya jadi gitu. Nah, hari ini aku pingin lebih ngebahas soal journey lari kamu gimana, trail kamu gimana, and how do you balance it all being a worker in the creative industry. Tapi kita mulai dari lari dulu kali ya, Ti. Lari, jatuh cinta pertama kali dan mulainya itu gimana, Ti? Nggak jatuh cinta sih jujur. Karena menurut aku jatuh cinta sama lari itu susah banget. Jadi sebenarnya sebelumnya aku olahraga juga. Aku itu waktu COVID main sepatu roda quad skate yang roda 4, joget-joget bersama teman-teman dan happy-happy gitu. Sering banget ada acara yang pakai roda warna-warni, kita joget, kita ini gitu kan. Itu kayak gue pertama kali udah langsung jatuh cinta. Kayak ini seru banget gitu-gitu. Terus habis itu gue yoga. Kalau yoga emang gue pengen membiasakan diri untuk yoga dan meditasi sendiri pun nggak harus selalu ikut kelas gitu kan. Itu gue juga semudah itu jatuh cinta gitu. Tapi kalau sama lari kayak gue nggak tahu kapan bisa merasakan bener-bener jatuh cinta. Tapi gue struggle banget untuk akhirnya bisa konsisten dan gue mau terus berlari gitu. Kayak ada proses PDKT-nya berarti kalau lari ya, nggak kayak langsung I love running. Enggak deh, gue rasa jarang runners yang pertama kali nyoba lari. Kok gini banget ya? Ya Allah gitu. Gue tuh beneran ada fase dimana kan gue
sendirian tuh. Maksudnya gue emang kayak daripada sama teman-teman dan ntar beda gitu, gue sering datang ke GBK sendiri lari 1 kilo, 2 kilo gitu-gitu, kayak sebenarnya kayak apa sih gitu kan. Efeknya habis itu badannya gimana sih gitu kan. Ada yang kayak gue tiba-tiba kram di bagian kanan, habis itu gue harus fisioterapi, itu kayak kenapa sih kayak gini gitu kan. Terus gue ada fase yang gue ke GBK pagi-pagi, gue inget banget gue cuman duduk dan ngeliatin orang ngelup GBK sampai berapa belas kali tuh. Gue liat bapak-bapak gitu yang udah keringetan pakai jersey finisher gitu, kayak ini kenapa ya orang bisa kayak gini, dan dia kayak kelihatan bener-bener happy gitu kan. Terus kayak aku dalam hati cuman oke, gue coba deh sampai posisi di situ gitu. Jadi gue abis itu kayak konsisten terus sampai kayak gimana sih puncak rasanya bisa enjoy sama lari itu gitu. Itu pencarian titik sukanya tuh berarti datangnya di tahun keberapa lo lari? Sebenarnya gue lari baru tahun kemarin sih. Tahun kemarin, oke. Lumayan loh lari dalam kurun waktu setahun dan akhirnya bisa actually love your running, the program segala macem. Itu PDKT-nya berarti panjang ya Tia? Gue juga selain misalnya gue lihat orang di GBK atau CFD gitu, gue memang mengisi diri gue dengan sering melihat podcast. Gue sering baca di Medium mungkin, atau misalnya lihat orang-orang yang gimana sih journey-nya gitu. Jadi gue kayak punya banyak perspektif gitu. Dan gue juga kayak punya jurnal harian gitu, kayak kadang gimana sih progres gue hari ini, kenapa, apa yang gue rasain. Terus gue kadang gue yang sampai kayaknya gue harus butuh orang yang lebih tahu gitu untuk gue ajak ngobrol, alias mungkin gue coaching gitu-gitu, sama kayak respon tubuh gue kenapa kayak gini ya, kenapa gitu-gitu ya. Jadi kayak ternyata gue sadar bahwa mengenal lari gue butuh orang lain juga yang lebih lebih berpengalaman gitu, dan itu sangat membantu gitu. Bener-bener. Gue tuh kalau misalnya ngeliat postingan lo di Instagram, di TikTok, I love it. Kenapa? Karena gue ngerasa relate gitu loh. Maksudnya yang lo laluin, yang capek-capeknya lari, capek-capeknya trail, alasan kenapa lo akhirnya memilih trail, the experience that you get from it. Ternyata ketika gue lihat, gue baca, gue ngeliat journey lo gimana, terus gue ngerasa kayak oh my god, this is actually you make running look realistically doable gitu loh. Gimana gue sih ngerasa kayak gitu. Jadi gue ngerasa kayak oke, gue pengen coba juga deh. Gue pengen ikutan nyari juga ini titik gue suka sama lari itu sejauh apa sih kayak gitu. Oke, itu lari di road berarti awal mulanya. Kalau trail lah, ini sih sebenarnya yang unik ya. Maksud gue kayak gue orang yang sangat suka alam-alam gitu. Gue suka, dulu gue juga suka naik gunung, gue suka, tapi especially gue lebih suka gunung sih sebenarnya gitu kan. Terus ketika gue pindah ke Jakarta, gue itu merasa bahwa gimana ya cara gue bisa punya waktu kembali ke alam gitu, tapi gue mungkin nggak bisa yang harus bener-bener berapa hari ngecamp gitu-gitu kan. Itu yang pertama sebenarnya itu. Terus yang kedua, karena gue udah mencoba lari, kemudian kayak gue melihat olahraga ini kayak coba deh gue coba apakah ini tuh gue happy gitu. Itu pertama kali gue langsung aja gue kayak coba gue daftar race untuk kayak gue punya target gitu, kayak ntar kalau misalnya gue punya target, gue punya schedule yang gue bisa commit gitu kan. Walaupun waktu itu gue udah lari road juga kan. Habis itu gue daftar pertama kali di Caldera Race 21 kilo. Tapi itu gue komit bahwa gue harus latihan gitu. Itu juga beberapa bulan sebelumnya kok. Gue gak yang tiba-tiba kayak gue ini 21 trail tiba-tiba ikutan gak lucu. Tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan gitu. Terus gue latihan di Gunung Gede. Habis itu gue latihan di Sentul gitu deh. Pokoknya bertemu teman-teman baru, bertemu dengan orang-orang yang memberikan gue ya banyak input juga gitu. Dan akhirnya gue kayak ternyata kayak gini ya rasanya. Gue happy banget dan gue merasa bisa komit dan kembali ke alam. Itu sih yang gue suka dari trail run. Sama tadi ya kayak bisa punya waktu yang kayak gak harus berapa hari di tengah-tengah kesibukan bekerja kan gitu.
gitu. Kalau feeling dari hati lo sendiri, sesignifikan apa sih perbedaan lari di jalanan sama lari di trail kalau menurut lo? Sebenarnya kalau gue nggak pengen yang kayak terus orang kayak ini pelari maunya road doang, ini di trail doang. Oke, ada box-boxnya gitu. Iya, kayak ya kita sama-sama lari gitu, cuman medan kita dan apa yang kita hadapin kan berbeda gitu. Tapi emang kalau misalnya boleh jujur gitu ya, emang gue lebih nyaman ketika gue bertemu dengan tantangannya tuh lebih ke tantangan manajemen nutrisi nih, karena kita mau mau race berapa jam gitu, misalnya endurance lah, atau kerasain elevasi, atau misalnya bertemu dengan gunung, ketemu dengan apa sih gurun ya, apa ya, Bromo gitu lah. Jadi itu yang lebih padang pasir gitu atau pantai gitu. Jadi itu yang lebih gue arahnya lebih ke situ gitu, dibandingkan gue lari yang di jalan gitu. Jadi gue tahu bahwa ternyata gue memang lebih nyamannya di sini gitu. Do you feel like diri lo lebih mindful ketika lo ada di tengah-tengah kerindangan kehijauan di gunung dibanding lo di di jalanan? Iya, betul sih. Maksudnya gue akhirnya juga ngerasain bahwa di sini adalah, tapi sebenarnya kalau gue lagi lari di road juga itu adalah waktu gue me time juga sebenarnya. Cuman kayak kalau misalnya boleh ngomongin berapa persentasenya, itu memang ketika di trail, ketika di tengah hutan atau di tengah apalah ke alam-alam itu, aku lebih ngerasa happy dan lebih ngerasa enjoy sih gitu. Lebih kayak ngerasa ini tuh dekat sama diri gue sendiri dan dekat sama pencipta tuh kayak lebih gitu loh. Bukan yang kayak terus mengkotak-kotakan tadi. Gue nggak pengen juga terus mengkotak-kotakan tadi kan gitu. Keren banget sih. Nah, aku pengen nanya pertanyaan technical sedikit. Gimana cara lo mendevelop balance dan kelincahan di trail lo? Misalnya I know you do other sports dari lari doang gitu. Menggabungkannya itu gimana? Gimana ya sebenarnya ya, yang paling utama tuh ternyata memang kita harus punya ketertarikan ya. Jadi kalau misalnya kita tertarik akan sesuatu hal dan kita komit gitu, mungkin badan kita juga secara otak kita kan mindful ke emang kita pengen tuh fokus di trail misalnya kayak gitu. Ya secara tidak langsung pasti ketika kita misalnya latihan, ketika kita race gitu, badan kita tuh otomatis pasti mengarahkan, dan secara tidak sadar mungkin otak kita juga manifest hal-hal yang baik gitu, dan hal-hal yang mungkin sudah kita latihan sebelumnya dengan misalnya didukung dengan lari, strength training, yoga gitu-gitu, yang kemudian ketika sedang trail itu rasanya kayak lebih mudah dan kelihatannya lincah gitu. Bener. Dan happy sih. Happy. Kita jalanin aja kayak, makanya gue kalau misalnya lagi trail kayak udah tabah aja sampai akhir gitu. Tabah sampai akhir. Jalanin. Cerita lo trail atau vlog lo trail tuh gue kayak, nih orang sabar banget sih. Bener-bener sabar, nafas, betul tuh penting banget. Gila banget. Tapi seru sih, it's very fun gitu loh. Tapi gue juga penasaran, you work in the creative industry dengan ya kita tahu lah kadang mungkin jam istirahatnya tuh nggak seideal yang kita inginkan gitu. Ini antara lo ngebalance kerjaan lo, I mean you as a filmmaker, and then you have your workout program, and then lo ada preparation race, trail especially. Itu gimana cara ngebalance out semuanya? Sejujurnya kayak kalau kita berbicara masalah balance tuh kayak sebenarnya juga gak akan pernah balance ya. Itu tuh kayak ya kita terus mencoba untuk bisa balance gitu. Kadang karena aku juga ngerasa bahwa ketika aku mencoba terus balance, aku tuh overwhelmed juga gitu. Kayak ini gimana sih biar balance, padahal itu juga susah juga gitu loh. Setelah aku sadarin juga, makanya aku lebih kayak kenal sama diri aku sendiri, sama memilih prioritas apa sih dan mana sih yang harus kita utamakan gitu. Kayak, dan aku tuh inget banget ketika aku pernah discuss gitu sama temen aku, terus dia bilang bahwa sebenarnya kamu kalau mau merubah kebiasaan kamu, rubahlah satu kebiasaan aja dulu, itu semuanya akan terbawa kok gitu. Jadi kamu tidak
tidak overwhelm gitu. Kemudian aku mulai mencoba, oke deh aku coba kebiasaanku dengan misalnya bangun pagi. Oke aku bangun pagi, dari bangun pagi misalnya aku ke gym atau ke yoga gitu, atau ke studio yoga gitu. Kemudian ketika aku setelah yoga, aku langsung bisa mengerjakan pekerjaanku lebih awal. Yang biasanya sebelumnya aku kayak capek gitu, jadi aku bangun siang, kemudian aku baru kerja sampai malam gitu. Kalau sekarang aku caranya gitu kan, terus jadi aku bisa kerja lebih pagi, istirahat lebih malam. Dan sekarang ternyata semua bisa dikomunikasikan juga misalnya sama tim bahwa aku jam segini udah harus istirahat gini. Jadi kayak kita emang harus adaptasi juga sama teman-teman juga gitu. Tapi kalau misalnya kita udah mulai prep syuting, yang kita harus berapa hari syuting dan sebagainya, ya memang pada akhirnya kita harus sadar dan mulai memprioritaskan, oh ini memang bulan-bulan dimana aku harus syuting. Jadi kayak yang nggak bisa dan nggak bisa untuk harus terus latihan setiap hari. Kalau kayak kita mau rest, ya itu adalah kesadaran penuhku sih bahwa kayak oh bulan ini dan bulan ini aku nggak bisa, jadi aku mungkin akan preps di bulan-bulan yang udah lebih secara timeline udah nggak lebih padat gitu. Jadi ya memang itu yang kayak kesadaran sama prioritas, sama gimana pun ketika aku lagi sepadat-padatnya tetap diselip-selipin buat kayak lari atau kalau ke studio yoga, atau sebenarnya sekarang yang aku syukurin dari berlari adalah aku bisa bawa sepatu lari kemana-mana. Jadi kayak ya kan misalnya lagi ternyata kita lagi harus keluar kota, misalnya mau ada recce syuting, sekalian gitu-gitu. Jadi kayak itu sih yang kayak aku ngerasa habitnya jadi berubah gitu. Iya sih, aku rasa ini penting banget buat dibahas karena people talk a lot about balance gitu kan. Seakan-akan tadi yang aku pas kamu bilang kayak kok lama-lama rasanya membalance out semuanya agak overwhelming juga ya. Real loh rasa overwhelming untuk mencoba balance. Gue harus balance out ini karena gue udah ini. Kok lama-lama capek juga ya ternyata ya. Dan bener sih, I think dari insight kamu ini, what you said itu bisa membantu menenangkan. Betul. Kami makhluk overthinking karena kok ini nggak balance ya, prioritas gue apa ya, apa yang harus didahuluin ya. Karena kalau gue sih suka merasa, kalau gue pribadi ya, gue tuh emang orangnya nggak bisa satu hari tuh, kadang gue harus ngelis dulu gue mau ngapain gitu. Lah ternyata dari semua list itu juga kadang itu nggak bisa semuanya gue capek, dan ternyata ada yang gue tiba-tiba kayak ngerasa aduh badan gue kok nggak, misalnya nih tiba-tiba kita udah kerja nih seharian, terus tiba-tiba malam gue ada PR gitu, misalnya kayak 10 kilo gitu PR ke GBK, tapi ternyata kadang kalau misalnya kita pengen balance, kita tuh paksa tubuh kita gitu loh, tapi kita suka lupa bahwa kayaknya gue tadi di kantor agak kecapean deh, di kantor tadi bikin gue capek banget sehingga gue malam kayaknya nggak ready gitu. Jadi sebenarnya juga kesiapan tubuh kita juga penting buat kita olahraga gitu. Harus aware banget sama badan sendiri. Sebenarnya itu penting banget sih. Daripada kita paksain juga kan. Iya. Kalau kita paksain nanti kita tahu ini nggak bakal achieve target latihannya nih karena sama badannya aja, udah capek. Jadi overwhelmed di pikiran juga kayak kok gue nggak achieve sih gitu-gitu kan pasti. Harus belajar berdamai. Ya, itu sama itu. Itu yang kayak aduh. Soalnya menurut gue kadang kalau misalnya nggak achieve, kita bisa mengerjakan PR-nya tuh mungkin di next day-nya gitu. Maksudnya itu kita jadi kayak kompensasi dari misalnya kita skip hari ini, ya kita kompensasinya bagaimana di latihan di selanjutnya gitu. Bener. Daripada kayak overwhelmed. Iya benar banget. Oh my god. Gue baru pertama kali ini ngobrol dengan guest yang ngebahas about balance but at the same time ada rasa overwhelming gitu. Which is it happens but we don't talk about it a lot or often gitu. Nah, balik ke trail sedikit. Ada nggak momen paling berkesan untuk lo di dunia trail? Nggak, kayak gue pingin tahu top 3 moments lo karena you have been a lot of races, man. Kayak lo ada top 3 most memorable moment lo di dunia trail. Oke, sebenarnya ini paling dekat kemarin ya. Jadi tuh gue sangat kayak bisa dibilang fobia, bisa dibilang takut banget. Gue tuh takut banget sama ular. Maksud gue kayak gue bukan orang yang maksudnya kalau ada ular tuh gue memilih untuk tidak melihat gitu loh. Terus kemarin waktu BTR
sekitar 6 kilo terakhir Lo sebelum 60 kilometer kan? Iya. Lo better ultra 60 kilometer kan Tia kemarin. Terus kayak gue selalu menghindari bertemu gitu. Maksudnya kayak gue sangat takut dan kayak gitulah, pokoknya gue benci banget gitu. Benci maksudnya dalam artian ya emang gak mau gitu untuk ketemu, untuk melihat gitu. Terus kemarin waktu udah momen-momen gue mau finish di 5 kilo terakhir, kita kan dimasukin lagi tuh ke hutan-hutan gitu kan. Gue sendirian tuh posisinya sekitar jam 10. Oh enggak, jam 9-an lah. Terus tiba-tiba di tengah jalan tuh gue masih inget ada jagung-jagung, pohon jagung, ada jalan. Tiba-tiba ada ular lewat. Oh my god. Ularnya garis-garis, gue masih inget banget. Gue cuma diem, coba tenang. Dianya juga sebenarnya kayak waktu di tengah lewat tuh juga kayak diem gitu loh. Kayak, gitu kan, karena sebenarnya katanya kan hewan juga dia itu kan, kalau ada iya. manusia kan. Terus gue coba tenang, kayak abis itu tiba-tiba ya udah ularnya lewat dan kemudian aku mempersilahkan diri aku lewat gitu. Kemudian aku lari sih karena aku takut banget. Tapi maksudnya ada fase dimana kayak terkadang apa yang gue takutin tuh malah gue temuin gitu. Iya. Itu yang kayak kok gue nge-suggest hal-hal kayak gitu yang tidak pernah gue sadarin gitu. Karena kalau ditanya sama teman-teman apa sih lo takutin? Aduh gue takut banget nih kalau gue ketemu sama ular. Kenapa itu hal yang gue akhirnya lo ketemuin gitu. Jadi kayak ini penting buat gue nge-suggest hal-hal yang positif aja biar hal baik tuh kenapa kayak di tongkrongan ini kita ngomongin apa yang kita takutin, mending apa yang mungkin kita waspadain dari diri kita atau apa gitu. Akhirnya gue kayak oke, besok kalau misalnya gue trail lagi, gue akan mencoba itu ke arah yang lebih mungkin bahasanya tuh bukan yang kan katanya kalau kita semakin takut malah semakin deket kan? Law of attraction. Itu apa sih namanya, Murphy Law ya? Is it Murphy Law gak sih guys? Yang semakin lo apa yang lo pikirin, semakin lo takutin, semakin akan terjadi. Bener gak sih? Tapi bisa jadi gue salah, tapi coba dicek. Pokoknya jadi itu kan. Gue sebenarnya juga gak yang terlalu tahu banget, tapi gue pernah beberapa kali baca bahwa apa yang lo takutin tuh malah itu ke lo gitu. Kayak oke. Ini yang gue kayak oke gitu. Tapi kalau misalnya yang lain sih gue lebih ke kayak misalnya gue pertama kali ultra 50 kilo, gue bener-bener finish PPCOT, tapi ternyata kan kalau mau finish kan kita tuh bertemu banyak orang yang kayak menyemangatin gitu udah ya. Dekat cheering zone kan. Ya udah kayak mau finish line tuh. Ternyata terkadang kita bisa mendapatkan banyak support dari orang yang nggak kita kenal. Gitu-gitu kan mereka kayak ayo mbak gitu-gitu. Sedang kayak teman-teman gue kan juga kita udah nggak tahu di mana juga kan. Tapi kayak ternyata support itu bisa datang dari mana aja selain dari kita sendiri ya. Kayak ayo gue pasti bisa. Tapi I gotta say, pengalaman gue lari di trail juga tuh orang-orangnya super duper friendly banget, yang apa ya, masih ada sense of bahu-membahunya gitu banget loh. Kalau misalnya kayak orang-orang naik di gunung kan ada yang cedera atau apa, biasanya pendek-pendek, kenapa same thing di trail run juga ada yang jatuh atau apa, langsung ditanya ada lawan pas salt stick aman, gitu. Apa lo perlu apa? Betul. Gue pas ngeliat itu pas trail run gue yang kayak wow, masa orang-orang kan pasti ngejar COT masing-masing kan. Cuma pas gue ngeliat itu jadi pelajaran gitu, kayak oke, berarti this is how I should be treating people juga gitu. Pas di sana kayak salut sih gue. Salut. Betul, itu juga yang kayak gue bahwa support dari orang yang tidak kita kenal. Maksudnya ternyata support bisa datang dari mana aja gitu. Yang kayak bikin gue waktu itu juga nggak tahu gue siapa aja, gue ada yang datang bener-bener nemenin, ayo mbak. Dia sebenarnya udah finish, cuman kayak ya udah gitu, kayak oke, terima kasih gitu. Kayak gitu sih yang kemarin momen tuh yang temu ular, habis tuh finish 1,5 jam sebelum COT. Gitu sih. Itu yang first 50 kilo lo kan? Iya. Itu kayak ternyata gitu-gitu. Terus ya lari malam hari, hujan, badai gitu-gitu tuh yang pertama kali sih yang kayak akhirnya gue tahu gimana sih respon tubuh gue terhadap olahraga, dan gimana sih ternyata gue itu ya misalnya kemarin waktu 50 kilo pertama itu gue kerasa nggak lapar gitu, gue nggak makan apapun, kayak ya udahlah gitu, yang penting gue minum gitu. Ternyata setelah itu gue sama sekali nggak bisa makan apapun gitu, gue muntah, jadi gue muntah gitu. Jadi kayak gue sebenarnya ya itu memang momen yang
sulit, tapi gue akhirnya seneng karena gue jadi tahu apa yang respon tubuh gue tuh kayak apa. Respon tubuh lo gimana, what to do, what not to do. Jadi gitu. jadi banyak belajar soal diri sendiri gitu ya. Betul, karena kayak manajerial gitu loh. Kayak aku ngelihatnya di trail tuh penting untuk manajerial diri. Karena kan setiap orang pasti beda-beda kan. Lah itu pasti kan kita taunya dari proses kita ikut dan kita ngalamin per berapa kilo yang kita lewatin itu. Bener. Oke, top momen lo nomor 1 urutannya berarti apa di trail ini? Top yang happy apa yang gimana nih? Yang happy boleh, yang sedih boleh deh, coba. Atau memangnya ada yang sedih? Ya, haru sedih, betul, haru ya. Ya sebenarnya kemarin gua finish 1,5 menit sebelum COT sih. Karena itu first 60 kilo. Itu 50 kilo. 50 kilo 1,5 menit sebelum COT yang kayak, tapi gue jujur gue tidak ada kepikiran sama sekali bahwa gue akan tidak finish. Itu yang gue bangga juga. Maksud gue kayak oh ternyata balik lagi gue bisa terus bilang sama, karena maksud gue bisa ngomong kayak gitu karena gue ngerasa kita mampu. Kan kita bisa suggest hal yang baik pun kita juga harus lihat apa kita mampu atau tidak juga ya secara tubuh kita kemarin gitu. Tadi kemarin gue kayak waktu lari gue finish kok cuman pasti mepet gitu. Dan 1,5 menit itu gue udah kayak nggak tahu itu gue berarti kan kayak larinya kayak apa, gue lari pace berapa, yang penting gue mencapai finish itu gitu kan. Tapi itu yang kayak momen yang bikin gue haru dan bangga sama diri gue sendiri. Gue bisa menyelesaikan walaupun dengan sangat-sangat mepet. Mungkin gue adalah orang yang terakhir mungkin mencapai finish line sebelum. Tapi lo fight banget sih, menurut gue mental lo tuh fight. Itu yang gue kayak fight banget loh. Itu 50 kilo tuh bukan distance yang you don't easily say you finish. Gue selesai 50 kilo, enggak. Itu tuh kayak itu tuh gue sweat, grit, blood and tears into lo nyusahin 50 kilo. Itu gokil sih. Makanya itu yang gue selalu karena itu first juga, itu juga perjalanan pertama kali gue malam. Gue habis malam ketemu pagi yang tiba-tiba pagi-pagi gue masih harus lari. Itu yang benar-benar gue ngerasa yang kayak, dan gue masih bisa survive sampai finish 1,5 menit. Itu yang gue ngerasa oh ternyata gue bisa ngontrol pikiran gue dan diri gue bahwa lo mampu, lo bisa. Iya. Karena menurut gue ketika kayak berlari kan kadang kita bertemu orang yang misalnya tiba-tiba di jalan kram, tiba-tiba kayak yang udah kayak give up, mungkin dia memang udah bener-bener capek atau apa, itu terkadang bikin kita suka down kan. Kemarin pun gue juga kayak aduh ini dia udah tinggal istirahat di pinggir gitu, udah habis minum obat tapi dia kayak nungguin dievakuasi atau apa. Itu kan terkadang bikin kita kayak aduh perjalanan gue masih berapa kilo lagi nih gitu kan. Tapi gue seneng kadang gue bisa mengkontrol pikiran gue bahwa oke, Tia tetap fokus di track lo, ayo kita selesaiin perjalanannya ini. Jadi kayak gue suka momen-momen ngobrol-ngobrol itu, dan gue ternyata bisa gitu 1,5 menit sebelum COT gitu. 1,5 menit sebelum COT. Seberapa langka itu terjadi di 50 km pula. Gue sih dengernya kayak enggak sih, itu lo fight. Okay, moving on to the next question. Ngomongin soal trail running, ini kan bermain dengan banyak endurance juga ya. Endurance, mental itu menurut gue plays a lot in trail running. Pas lo udah mulai journey trail running ini, ada apa ya? Kayak how your body regulates to the challenge di dunia pekerjaan lo aplikasikan juga nggak? Kayak misalnya lo lagi ngadepin apa kerjaan yang lumayan challenge-nya gede gitu, tapi lo mikir kayak ya gue udah pernah ngadepin trail cut off time 1,5 menit sebelum cut off time, gue rasa gue bisa deh handle ini. Lo pernah ada di posisi itu nggak? Itu tuh sebenarnya mungkin juga film dengan seluruh cobaan itu yang ada dan semua persiapan atau apa, itu kan juga maksudnya juga bukan hal yang mudah ya. Itu juga sebenarnya mendukung gue ketika gue trail juga sih. Gue udah bisa kok bikin film ini, mental gue lari 50 juga bisa gitu. Tapi kayak jadi kan itu jadi kayak saling mendukung juga gitu. Tapi sebenarnya yang akhirnya gue aplikasikan ketika gue bekerja adalah balik lagi bahwa kalau kita mau race kan kita selalu bikin plan. Lah di industri kreatif ini juga kayak plan itu juga harus
beneran kita aplikasikan juga gitu. Seperti kalau kita mau race, gue bayanginnya adalah syuting tuh kayak kita mau race kan. Jadi kita harus preps dengan baik gitu, kita persiapannya dengan baik. Tapi ketika kita kerasa prepsnya tidak baik, mungkin di race-nya tuh akan ada hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Seperti kalau mau syuting juga mungkin kayak gitu. Kalau kita pede pra-race-nya kita maksimal, kita race-nya udah ada preparation-nya, nyaman, udah ada latihannya, gitu. race-nya nyaman, pede oke bisa kok. Gue udah nyiapin diri kok buat ini. Nih gitu. Sama ya kalau misalnya secara mental gitu ya, gue ngerasa gue semakin tenang ngadepinnya, karena kan kayak kemarin waktu gue kalau kita terlalu ambisius juga mungkin tiba-tiba kita bisa cedera, kita atau kita terlalu ngoyo banget tanpa kita sadar kita gimana respon tubuh kita, kan kita juga tiba-tiba ada hal yang nggak kita inginkan gitu. Mungkin di industri, mungkin kalau gue lagi prep syuting juga kayak gitu. Kan pasti banyak banget tuh kalau syuting kan, kayak tiba-tiba ini tim unit, Kak ini ada masalah ini talentnya gini, ini kayak banyak banget kan sebenarnya harus gue konsumsi setiap hari gitu. Lah itu akhirnya kayak gue pelan-pelan untuk kita breakdown satu-satu apa yang terjadi. Jadi kayak secara diri gue sendiri pun gue lebih tenang dan gue lebih lebih gue plan gitu. Kayak kalau kita mau race gitu aja sih. Keren banget. Itu lebih ke kayak ayo kita maknai apa ini gitu. Bener. Kita pas-pasin aja dan kita maknain aja gitu. Iya. Tapi gue yakin banget mentality yang udah dibuat di dunia pekerjaan ngefek ke di dunia olahraga dan sebaliknya. Gitu. Kayak pasti ada aja kayak ada. Kayak gue bisa tenang kok, ini gue bisa tenang. Bisa. Di dunia kerjaan lagi stres, atau di dunia lari lagi stres juga, enggak, gue bisa tenang kok. Bisa lah. Gitu. Oke, sebelum kita tutup sesi kita hari ini, last question, apa yang paling lo syukurin dari journey lari lo ini? Sebenarnya kalau dari gue sendiri ya, yang pertama sih gue semakin menghargai diri gue sendiri. Gue jadi tahu tujuan itu seperti apa. Ternyata manusia butuh tujuan untuk kita terus merasa hidup gitu. Tujuan apapun itu ternyata memang kita butuh tujuan gitu. Terus kita jadi lebih tahu prioritas gitu kan. Untuk mencapai tujuan kita butuh prioritas. Kita butuh memprioritaskan apa yang akan kita mau gitu. Habis itu ya gue merasa kayak menurut gue mencintai diri sendiri itu adalah hal yang paling sulit daripada mencintai orang lain gitu. Makanya kan kayak mungkin banyak yang bilang bahwa kayak cintai diri lo sendiri. Itu tuh apa sih sebenarnya? Gue belum kayak apaan sih mencintai diri sendiri tuh sebenarnya apa sih? Oh ternyata dari olahraga lari dan journey trail run gue ini kayak gue lebih ngerasa gue sayang sama diri gue sendiri. Gue mulai mendengarkan diri gue sendiri dan gue jadi menghargai progres kecil yang gue lakukan gitu. Dan yang akhir-akhir ini gue rasakan juga adalah gue cukup senang ketika gue bisa menginspirasi teman-teman cewek lainnya gitu. Yes, itu banget sih, itu banget. Gue yakin di sini semoga Dashers ada yang merasa terwakilkan karena gue merasa I feel influenced by you gitu. Maksudnya apa ya? Dunia lari kan it's not always kadang tuh ada pressure yang tidak terlihat seakan-akan harus finish berapa jauh, harus finish berapa kenceng, ada pressure itu gitu. Tapi following the right people, surround yourself with the right influence of people juga, menurut gue tuh ngefek banget ke passion kita ke lari gitu. And I gotta say, her content, follow deh, lo follow TikToknya, lo follow Instagramnya, love it. Gue suka apa yang lo bicarakan ketika when you talk about trail, it resonates gitu loh. Jadi thank you so much udah datang menyempatkan waktu dan energi ke our little humble home di sini. Semoga hari ini Dashers yang nonton mendapatkan banyak sekali insight soal trail running, kerjaan, soal lari. Kalau misalnya kalian ada yang penasaran trail run itu gimana, coba aja, tapi bijak ya nyobanya ya, jangan tiba-tiba kayak 21 amin sebulan belum latihan, jangan 15 daftar belum pernah trail, jangan kayak yaudah guys, jaga-jaga diri aja. Jadi itu adalah sesi kita hari ini. Jangan lupa tonton terus Easy Pace Podcast di YouTube dan Spotify Dashboard.
And we'll see you guys on the next episode. Dadah. See you.